angkat potlot. Mas Dor. Apa? Mau cari cangkudu mana ya? Cangkudu. Yang buahnya banyak. Oh, yang banyak di sebelah situ aja. Oh ya, turun lah. Ya. Lur, cangkudu adalah istilah masyarakat Sunda untuk menyebut buah pace atau mengkudu. Buah yang masih muda berwarna hijau, mengkilap bercorak totol-totol. Sedangkan yang sudah tua, warnanya agak putih dengan bintik-bintik hitam. Aku mau ambil buah yang sudah mateng dan agak tua yo. Rencananya mau aku bikin jadi jamu. Aduh, yang benar, Dul. Maaf teh, kejatuhan ya? Wah, Kak Dul, kamu lagi apa? Ini teh, lagi ngambil buah cangkudu, buat jamu. Dul, boleh nggak minta tolong? Tolong apaan teh? Ambil daun sambung nyawa, Dul. Oh ya teh, bentar ya, aku turun dulu. Oke, Dul, aku tungguin ya. Wah, kebetulan nih Lur. Teh Dini tahu banget kalau aku lagi pengen minum jamu. Wis lah, sekalian wae yo, aku bantu Teh Dini cari daun sambung nyawa. Dul, ini yang tadi jatuh, aku ambilin, Dul. Oh, terima kasih teh ya. Iya, Dul. Maaf ya tadi jatuh dari tempatnya. Gak apa-apa, Dul. Aku temenin aku yuk. Ya. Kang, sini. Sudah Mau sana, kemana, Dul. Cari daun sambung nyawa. Daun sambung nyawa iki Lur, biasa tumbuh liar di kebun atau pekarangan rumah. Dul, itu pinggir rumah itu, Dul. Dekat. Punten, Mang. Oh, mau minta daun sambung nyawa, Mang. Sambung nyawa ya sebelah sana. Karena dipercaya berasal dari benua Afrika, daun sambung nyawa biasa disebut juga dengan nama daun Afrika. Sering juga dikenal dengan nama daun insulin karena dipercaya bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Kalau sama orang sini, daun sambung nyawa malah kadang diolah jadi campuran sayur dan juga untuk lalapan. Ayo, Dul, udah selesai. Iya, udah habis, Dul. Kita tumbuk ya, Dul. Sekarang aku dan Teh Dini udah punya 4 jenis tanaman obat iki Lur. Selain buah cangkudu dan daun sambung nyawa, ada juga bratawali dan daun balakasida. Semuanya mau aku bikin jadi jamu. Dibantu Bu Ayi, kita mau bagi tugas nih. Untuk daun balakasida yang sudah kucuci bersih, tinggal kutumbuk wae sampai halus. Sementara aku menumbuk daun balakasida, Teh Dini sibuk mengolah buah cangkudunya. Buah cangkudu yang sudah matang aslinya punya daging cukup lunak. Berbeda dengan buah cangkudu muda yang punya tekstur agak sedikit keras, Lur. Lur, pernah dengar toh yang namanya brotowali? Kalau di daerah Sunda sering juga disebut bartawali. Mau kemana, Bu? Mau rebus ini dulu ya, Dul. Oh, mau direbus? Ya. Iya Lur, rebus batang bartawali. Dari 3 gelas air biasanya dibuat menyusut sampai jadi 1 gelas saja. Lanjut yo Lur, daun balakasida yang sudah lembut
Aku tambahkan sedikit air hangat supaya mudah mengambil saripatinya. Gak usah banyak-banyak airnya, soalnya semakin kental perasan jamu yang kita buat, konon katane semakin berkhasiat. Kalau buah cangkudu nih mirip juga lur, tinggal peras wae tanpa perlu diberi tambahan air. Wis lah, mantap iki lur, jamunya sudah siap. Bu, teh, nih jamu sudah jadi. Nah, aku mau buat tantangan nih buat ibu sama teteh. Nyobain nih jamu dari level 1, level 2, level 3, level 4. Untuk pahitan level 1 ada jamu buah cangkudu. Untuk level 2 jamu daun sambung nyawa. Sementara daun balakacida berada di level 3. Untuk raja terakhirnya ada jamu rebusan dari Bartawali. 1 sendok, nih teteh juga. 1 sendok aja penuh, diminum jus. Enak kan? Aroma jamu buah cangkudu memang lebih menusuk ketimbang cita rasanya lur. Nah ini level 2-nya Bu, ini udah. Lanjut lur, tantangan level 2 ada jamu dari daun Afrika alias sambung nyawa. Gimana Bu? Enak mana Bu? Enakan yang tadi. Enakan yang tadi Bu? Ini namanya tuh level 1, level rendah. Ini Gak kuat, pahit banget. coba, dicoba, mau dicoba belum? Udah. Belum. Alah, teh Dini ki bisa aja. Orang belum dicoba udah bilang pahit. Pahit banget. Masa bener sih? Pahit banget. Ayo, ini daun balakacida, dia bisa. Mantep lah, Bu Ayi dan Teh Dini bisa berhasil lanjut ke level 3. Lebih pahit dari tadi. Hah? Pahit banget katanya. Coba. Ya. Ya. Udah aku nyerah. Hah? Aku nyerah. Teh Dini menyerah di level 3 lur. Buat yang nggak biasa, jamu perasan daun balakacida emang luar biasa pahit. Aromanya juga menusuk hidung saat ditelan. Ini level yang terakhir, Bu. Tadi yang ibu yang rebus. Ini jamu manis banget, Bu. Ini manis banget ini. Semanis apa? Gue semanis hidupku pokoknya, Bu. Masya Allah, ini mah pahit kayak kehidupan lebih pahit. Sekali lagi maaf ya Bu, rasa pahit jamu rebusan Bartawali bahkan bisa menempel cukup lama di lidah lur. Ini jamu enak bener. Aku mau isengin Teh Dini gugur di level 3, ya harus coba level 4. Dicoba dulu 1 sendok dulu aja. ya. Dicoba 1 sendok. Pahit banget. Pahit banget. Gimana? Mantep toh Teh rasane? Ya wis, lanjut ya lur. Aku mau nantangin warga desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kira-kira pada berani gak ya nyobain segelas kecil 4 level jamu pahitan iki? Tradisi meminum jamu di negara kita sudah bertahan sekitar 7,5 abad lulur. Dikit-dikit dong. Dikit-dikit dong. Balakacida. Tahu gak lur, kalau tanggal 27 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jamu Nasional loh. Tujuannya
supaya generasi tua dan muda yang ada sekarang ini tetap semangat sehat dengan jamu dan mampu melestarikan warisan budaya asli negeri kita ini. Gimana nih jamunya nih dibuat makanan yang enak teh? Bisa nggak teh? Bisa. Tahu Ibu? Ya. Ayo. Ya Ibu ya. Ya. Tapi bentar dulu ya Dul ya. Ada Kan apa, Bu? kita udah pada ngerasain minumnya. Ah. Nah sekarang giliran Dul yang minum, tapi langsung nempel 4 ya. Semuanya aja. Semuanya. Ayo. Nih sama level 3 sekalian dah. Aku emang paling gak bisa ditantangin lur. Jamu daun balakacida di level 3 dan jamu beratawali pasti kuhabisi. Sedikit-sedikit ya. Iya. Ayo. Jadi deg-degan aku. Kata si mbokku di kampung, sehat itu nikmat yang paling mahal. Makanya jaga pola hidup dan rajin-rajin minum jamu. Salah saya tadi tahu level 4 aja. Wis lah, walau pahit tetap gua habisi yo. Lanjut yo lur. Kali ini tantangan keduaku untuk Bu Ayi dan Teh Dini. Pokoknya gimana caranya ampas pras jamu mengkudu bisa jadi panganan enak. Bahan-bahan yang udah disiapkan ada terigu, mentega, maizena, gula, telur dan lainnya. Usut punya usut lur, Bu Ayi dan Teh Dini mau buat bolpis selai ampas tengkudu. Penasaran toh rasanya kayak apa? Sembari Bu Ayi membuat selai, tugas Teh Dini untuk membuat adonan bolpis. Bolpis itu singkatan dari bolu lapis. Ini selainya udah jadi. Oh iya Bu. Nanti itu tinggal dulu ya ngerik Bu. Makasih Bu. Ya. Kocok telur bersama dengan gula dan mentega. Kalau sudah, campur rata tepung maizena, terigu, serta bahan pelengkap lain bisa langsung masuk semua. Kocok kembali sampai adonan menjadi kalis yo. Untuk mempercantik tampilan nih, Teh Dini menambah pewarna makanan juga. Sip lur, cantik tampilannya. Mesti enak juga rasanya nanti. Terakhir, tinggal panggang wae selama setengah jam. Iki lho lur, yang namanya bolpis ampas cangkudu. Cantik kan tampilannya? Lur, bolpis ampas cangkudu bisa jadi cara baru menikmati jamu tanpa diminum. Iya lur, walaupun cuma ampas, bukan berarti gak ada gizinya yo. Masih tetap ada kok lur. Apalagi dibalut dalam tampilan bolpis alias bolu lapis. Yo pasti makin terasa enak. Cocok deh buat jamuan tamu di rumah. Jos gandos. Itu kodok Mas. Nangkap kodok, mau mancing mau nangkap kodok. Lho mancing kok nyemplung. Lah kena kondomu iki lho. Kena tangga tuh. Maaf. Maaf. Ora iso, ora ono maaf. Oh, iki lho. Mbak El mau ngundang. Bukan
Bukan salahku kalau Mas Marget sampai nyemplung dan pancingnya sampai rusak. Kok mana aku jaluk ganti rugi. Udah, Iya. Mas. Ya, maaf. Berapa toh? Orang lor toh? Apa piye kok ngene kabeh kok. Sudah. Rusak iki. Sudah. Gimana tuh, Mbak? Ada apa, Mbak Dita? Aku tuh mau minta tolong kamu buat nganterin ini ke UMKM. Oh, anterin kunyitnya? Iya. UMKM Kunir Asem? Iya, itu. Oh iya, dan itu Oh, anterin. saya ngerasa ngeter iki ganti rugine piye? Udah, Mas. Mending. Urusane ganti rugi sadar. Iya, heeh. Udah, Mas. Nanti kamu tak ajak makan aja ya. Oh, udah Mbak Tenan. makan. Iya. Beneran ini. Oh. Betulan ini. Tuh kan Lur, di balik setiap musibah pasti ada anugerah. Jangan marah-marah dulu. Syukurin aja. Siapa tahu bisa jadi berkah. Lumayan kan kalau diajak makan. Nah, meh wae iki arep nyemplung ke meneh. Ada yang tahu gak kunyit sembako dari Mbak Dikta mau dipakai buat apa? Bu, ambil pesanan. Ini ya. Oke, Bu. Uangnya udah ya, Bu? Sudah. Makasih ya. Makasih, Bu. Yang bisa nebak berarti hebat. Bu, disuruh ngantar kunyit itu, Bu. Ya. Terima kasih banget, tapi minta tolong cuciin sekalian ya. Oh, dikupas sekali Nggak usah. Di itu aja, langsung dicuci yang bersih kayak biasanya. Udah gitu aja. Oh iya, Bu. Makasih ya. Oh iya, Bu. Seperti biasa Lur, tiap kesini ada aja yang Ibu Santi minta. Kali ini Bu Santi memintaku buat mencuci kunyit untuk kebutuhan usahanya. Iya Lur, kunyit emang jadi bahan penting penopang UMKM minuman tradisional alias jamu milik Bu Santi. Kunyitnya kucuci dan kusikat sampai mengkilat yo, supaya makin seger saat diolah nanti menjadi jamu kunir asam siap minum. Ayo, siapa yang mau? Untuk menjaga kesegaran bahan baku, kunyit yang udah bersih bisa langsung diolah. Bu, kunyitnya nih Bu udah dicuci bersih. Oh iya, taruh itu aja dulu. Oh ya, Bu, biji asamnya dipakai nggak? Oh enggak, ambil aja. Buat saya Bu ya? Iya, enggak apa-apa. Wah, lumayan bisa buat olahan. Iya. Ya, makasih Bu. Ambil aja. Ya. Tergolong dalam kelompok jaya-jayaan, kunyit termasuk tanaman klasik. Konon, sejak tahun 78 sebelum Masehi, kunyit mulai dikenal dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, kunyit dikenal juga dengan istilah koneng dalam bahasa Sunda atau kunir dalam bahasa Jawa. Si kuning yang satu iki Lur, sering digunakan sebagai ramuan jamu karena memiliki banyak khasiat pengobatan. Mulai dari membersihkan dan mengeringkan luka, menghilangkan rasa gatal, melegakan perut kembung, menurunkan berat badan, hingga meredakan kesemutan. Bu, ini kunir sama asamnya. Oh, gitu. Terima kasih Mbak Siti. Untuk membuat minuman tradisional kunir asem, ternyata caranya gak sulit-sulit amat Lur. Kebutuhan bahan utama nih cuma ada 3. Ada kunir alias kunyit, asam jawa, dan gula aren. Pertama, masukkan asam jawa yang bijinya tadi sudah kuminta. Rebus sampai airnya bluguduk alias mendidih. Kalau udah, lanjut masukkan kunyit yang udah ditumbuk tadi. Oh iya Lur, kunyit yang digeprek setengah hancur iki akan ngebantu saripatinya keluar tanpa merusak warna ataupun cita rasa minumannya. Aduk-aduk sampai tercampur, lalu masukin gula arene yo. Iki bahan pemanis pengganti gula pasir Lur. Gula aren juga jauh lebih sehat dari gula pasir Lur. Soalnya kaya kalium, bagus untuk kerja jantung dan pembuluh darah. Lur, minuman tradisional kunir asem iki emang tergolong sebagai jamu. Kata simbahku dulu, kata jamu berarti Jawa ngeramu.
Kalau diterjemahkan lagi, artinya ramuan yang dibuat orang Jawa atau berasal dari Pulau Jawa. Konon katane, jamu udah populer di Nusantara sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha yang terbukti dari ukiran relief tentang jamu di beberapa candi Pulau Jawa. Sip lah, kalau udah adem, diangin-angin ke, tinggal kemas wae. Kalau biasanya jamu jadul identik dengan simbol yang gendong botolan, saiki wis beda zaman lur. Masih dikemas botol juga sih, tapi saiki lebih kekinian. Orang tua maupun anak muda, yo mesti pada suka. Yuk lur, dilarisi minuman tradisional iki. Wah, ku tinggal sebentar ke UMKM, Mbak Dikta beneran masak iki lur. Mbak, masak apa, Mbak? Masak makaron, Dul. Makaron. Wah, pas banget, Mbak. Aku punya biji asem. Makaron kalau campur biji asem enak loh, Mbak. Hah? Masak sih, Dul? Iya. Nih kalau diolah kayak kacang almond rasanya. Biji asem tuh. Oh iya. Oh. Boleh, boleh. Oh, yaudah. Tak oleh dulu, Mbak ya. Iya, Dul. Nah, nanti campurin. Iya. Apa rasanya yo? Makaron si kue nikmat dari Prancis berpadu dengan biji asam Jawa. Kalau kamu heran, bertanya-tanya, jawabanku, ya udah pasti enak yo lur. Selama ini emang gak banyak yang tahu, di balik kerasnya cangkang biji asam Jawa terdapat kelezatan luar biasa lur. Lapisan keras biji asam Jawa bisa dengan mudah dikupas, salah satunya dengan direndam air selama lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau biji udah lunak, mengulitinya jadi lebih mudah lur. Bagian dalam biji asam Jawa inilah yang cita rasanya mirip seperti kacang almond. Berbeda dengan cangkang luare yang keras pakai banget. Bagian dalam biji asam Jawa terbilang cukup lunak. Teksturnya mirip seperti kacang tanah yang mudah untuk iris-iris. Biji asam Jawa yang mudah kuiris tipis, lanjut ku sangrai. Ini untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalamnya lur. Kata Mbak Dikta, makaron punya tekstur luar yang keras, tapi cukup lembut di dalamnya. Untuk memperkaya tekstur dan cita rasa, yo cocok banget kalau ku bikin inovasi dengan biji asam Jawa iki. Sik yo Mbak, biji asam Jawane aku tumbuk dulu. Sedikit agak kasar karena memang gak bisa halus betul. Pokoknya sing penting enak yo Mbak. Oh iyo, ketimbang melamun melihatku mengurus biji asem, Mbak Dikta mulai membuat krim untuk isian makaron. Bahan campurannya ada kuning telur, susu bubuk, kental manis, mentega putih, pengembang kue, dan juga bubuk vanili. Untuk menghasilkan isi makaron yang creamy, kocok agak cepat adonan sampai terasa berat. Hasilnya akan jadi cukup kental seperti iki lur. Oh iya, kalau untuk bahan inti adonan makaron, iki lho lur bahan-bahannya. Ada telur, terigu, gula, dan mentega. Kalau untuk adonan kue, yang terpakai kali ini cukup putih telurnya wae yo. Kocok kembali dengan cepat sampai putih telur menjadi padat dan mengembang. Dengan begini, makaron nanti akan terasa lebih lembut lur. Mbak, biji asamnya nih Mbak. Nih udah tak sangrai, udah tak tumbuk. Nah nanti bisa campurin ke adonan, apa jadi toppingnya juga enak Mbak, pakai kacang. Oh iya, Dul. Makasih ya, Dul. Tinggal dulu Mbak ya. Iya. Biar Mbak Dikta wae yo yang lanjut bikin makaron sampai tuntas lur. Makaron buatanku dan Mbak Dikta iki emang agak beda.
Namanya juga inovasi. Pasti terasa lebih spesial lagi. Tambah dikit terigu, gula dan susu, lalu aduk sampai menyatu. Kasih sedikit pewarna makanan supaya makaron terlihat cantik kayak asli nih. Sing bikin beda dan makin spesial, yo tambahan iki lur. Kalau biasa nih makaron pakai tepung almond, kali ini pakai biji asam jawa yang udah kutumbuk tadi. Kalau buah asam jawa punya sifat antioksidan serta mampu mencegah penyakit jantung dan kanker, biji asam jawa pun kaya manfaat. Biji asam jawa adalah obat alami untuk menyembuhkan gangguan pencernaan dan meningkatkan fungsi empedu lur. Gak heran kalau buah asam jawa maupun bijine sering juga menjadi bahan utama meracik jamu-jamuan. Sip lur, kalau udah terakhir tinggal panggang makaron ke dalam oven yo. Iki lur hasilnya jadi nih. Makaron biji asam jawa buatanku dan Mbak Dipta. Cantik tampilannya, gak jauh beda toh dengan makaron asli dari Prancis sana. Asik iki lur, bisa menyantap makaron bareng Mbak Dikta di pinggir sawah. Suasana nih udah kayak di kota Paris, Prancis. Tapi yo aku gak tahu di Paris sana apa ada sawah ya lur. Persis seperti dugaanku, biji asam jawa iki bikin lezat makaroni. Cita rasanya jadi crispy dan gurih persis seperti kacang almond. Jadi apa? Kayak Sik. Seingatku tadi, aku janji mau ajak makan mas-mas yang tadi gak sengaja ku ceburin. Nang endi yo? Market mana yo? santai ora nongol. Kita habisin aja lah. Oh, Ladi. Kaget-kaget aja. Katanya mau ngasih makanan. Tadi dulu. Ganti rugi. Tadi udah dibuatin makanan banyak. Oh, makanan Wong banyak. Mas Market apa? ditungguin Banyak apa, banyak. Bebek? Wah, kok ganti loro? Lo kok tinggal 2? Bohongin. Tanggung Enggak jawab. bohong. Waduh. Iya iki lur, Mas Market emosi maneh. Oh, lah 2 tok ya ora cukup. Lu malah kok sisa nih. Lah, Ono. wis gak wah. Ya maaf Pak Mas, ini tadi terlalu enak jadinya. Ah, habis enak-enak. Maaf yo Mas, saking enak makaron biji asem jawane, aku sampai lupa ajak sampean. Lu salah telat kok. Nah, ganti rugine terus apa? Kayak koyo ngene biji kok nek. Ya. Di negeri ini sangatlah subur, dikaruniai berkah yang tidak terhingga. Segala macam tanaman obat dapat tumbuh di tanah tropis ini, seperti contohnya daun sirih. Tanaman merambat ini juga mudah untuk tumbuh sehingga tidak perlu penanganan khusus dalam penanamannya. Wah! Gondol, Lah, kagetin aja sih. Abi ya sampean medi suruhku gak omong-ngomong lho. Lah biasanya aku yang jago ya gak ngomong kok. Lah, tadi apa tuh, Pak? Oke, mbakku untune loro. Keluar gue tombo toh. Mbak, godong suruh nih kalau buat makanan bisa nggak ya, Pak ya? Hasilnya ya iso tapi apa ya? Dendeng kok ya iso didendeng. Oh, dendeng daun sirih. Oh iya, boleh. Ya wes tak mulai sih tak siapno bumbu-bumbune. Ya, Mbak, ya, Mbak. Ya wes santai ndok mandel ya. Loh, besok lagi dong penting ngomong. Ya, sepurane ya wes. Assalamualaikum. Wah, penasaran juga aku bagaimana rasa dendeng yang dibuat dari daun sirih. Lebih baik daun sirih ini
segera kujadikan olahan. Mbak, daun sirihnya Mbak. Loh, terus dapat banyak? Ya lumayan Mbak. Ya sudah, itu tolong ya direbus, kalian ditumbuk juga. Oh ya Mbak. Ya. Daun sirih direbus untuk menghilangkan getahnya dan mengurangi rasa getir pada daun. Ternyata manfaat daun sirih tidak hanya seputar menguatkan gigi saja. Daun sirih juga bermanfaat untuk mengatasi sakit mah dengan cara meminum air rebusan daun sirih 3 kali sehari. Nah, jika daun sirih direbus begini, teksturnya pun akan melunak. Ketika sudah matang, daun sirih dirajang dan ditumbuk supaya teksturnya mudah untuk dikonsumsi. Wangi khas daun sirih tidak hilang walau sudah direbus. Inilah keunikan dari daun sirih. Wangi khas inilah yang bisa membuat daun ini menjadi bermanfaat untuk menghilangkan bau badan. Sementara itu, Mbak Riri menyiapkan bahan untuk membuat dendeng, layaknya bumbu dendeng daging. Semua bumbu ini diulek hingga halus dan merata. Berbeda dari biasanya. Kali ini, dendeng yang akan kami buat akan kami kombinasikan menjadi kudapan yang enak, yaitu kue lapis ketan. Selanjutnya, Bu Suparmi menyiapkan pewarna makanan yang berasal dari wortel. Pewarna ini akan digunakan untuk mewarnai ketan agar hasilnya lebih menarik. Mbak, ini daun sirihnya sudah ditumbuk, Mbak. Oh ya, makasih dong. Daun sirih yang sudah hancur kemudian diadon dengan bumbu yang sudah dipersiapkan Mbak Riri. Untuk membuatnya menjadi dendeng, dibutuhkan tepung tapioka agar dendeng lebih mengembang. Ditambah pula gula sebagai pemanis dan telur sebagai pengikat adonan. Kemudian, adonan dicetak dengan cetakan yang sama dengan cetakan ketan nantinya. Nah, adonan ini dibungkus plastik agar ketika direbus, adonan tidak tumpah. Sementara itu, aku mengukus ketan selama lebih dari setengah jam hingga ketan menjadi lunak. Beras ketan memang membutuhkan penanganan khusus agar teksturnya bisa lunak. Jika ingin hasilnya maksimal, membutuhkan 1 malam untuk merendam ketan agar pulen. Adonan kemudian direbus hingga teksturnya mengeras. Waktu yang dibutuhkan pun cukup lama, berkisar 30 menit hingga 1 jam. Nah, beras ketan sudah agak tanak. Agar lebih gurih, ketan ditambahkan dengan santan cair. Saatnya untuk menambahkan warna yang telah dipersiapkan oleh Bu Suparmi. Setelahnya, beras ketan dikukus lagi hingga benar-benar pulen. Saatnya untuk mencetak kue lapis ketan. Lapisannya kini terkesan mewah karena terdiri dari dendeng. Bukan mewah dari segi harga, tapi dari segi manfaat yang terkandung dalam dendeng. Tampilan kuenya pun menarik, membuatku tak sabar untuk mencicipi. Kue lapis ketan dendeng daun sirih pun sudah jadi. Yang paling menonjol dari kue ini adalah wangi daun sirih yang khas langsung tercium. Aromanya menambah kenikmatan rasa kue.
Tekstur ketan yang sedikit kenyal kontras dengan tekstur dendeng yang sangat lembut. Ini ya Bu ya? Ya, ya. Mari. Rasa yang mendominasi adalah rasa bumbu dendeng yang sedap, juga agak pedas. Cocok jika berpadu dengan rasa gurih pada ketan. Tanaman obat di sekitar kita ternyata tidak hanya bisa diolah menjadi obat tradisional atau jamu saja. Jika terus berkreasi, semua hasil bumi pun bisa menjadi olahan makanan yang enak rasanya seperti kue lapis ketan ini. Gundul, cariin Bunda. Ada apa? Disuruh ambil kamu. Oh, bisa konek sini. Iya, iya, iya. Wah, Din, kamu lama sekali sayang. Iya ini Bunda. Sini yuk, bantuin Bunda. Ini lagi ambil padi dulu Bunda. Waduh, pantesan. Sini, bantuin yuk semua. Bunda lagi panen nih. Ada yang tahu tanaman temu? Biasanya dimanfaatkan bagian rimpangnya. Banyak nih di Desa Matiro Deceng, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tanaman yang asalnya dari India ini tidak hanya bisa dipakai sebagai bumbu, sering juga dimanfaatkan jadi obat herbal. Bunda ini sudah penuh. Ayo kita pulang. Yuk, pulang yuk. Katanya sini yuk. Oke. Kalau mencuci temu seperti ini, tidak hanya untuk menghilangkan kotoran dan tanah yang melekat. Aku sekalian membuang akar-akar serabut yang menempel di rimpang. Temu dapat diambil ekstraknya dengan diparut dan diperas. Setauku, banyak manfaat temu. Kata Bunda Fatma dan Kak Dini, temu akan dijadikan kue baroncong. Wah, setauku, temu kan aroma dan rasanya tidak enak. Kira-kira kalau dibuat kue, rasanya jadi seperti apa ya? Baroncong, salah satu kue tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Kue ini terbuat dari telur yang dikocok bersama gula, garam, dan bahan pelembut kue. Kalau adonan sudah rata, baru ditambahkan tepung terigu dan air. Nah, ini nih yang bikin kue baroncong gurih, kelapa muda parut. Kak Din, ini air temunya. Oh iya, makasih ya Dul. Oh, ya Kak. Air perasan temu dicampur dalam adonan. Ingat yo, secukupnya saja. Warna air perasan temu juga bisa menjadi pewarna alami loh. Kalau mau warna lain, boleh juga. Tinggal campur aja. Kue baroncong berbentuk setengah lingkaran. Sekilas mirip dengan kue pukis, tapi ukurannya lebih besar. Oh iya,
Jangan lupa selalu mengoles mentega ke cetakan setiap kali akan menuang adonan, supaya nanti mudah mengeluarkan baroncong dari cetakan. Agar matangnya merata luar dan dalam, sebaiknya ditutup. Kalau permukaan kue sudah memadat dan agak kering, tandanya kue sudah bisa diangkat. Kue baroncongnya mantap, aroma temunya memang terasa tapi tidak terlalu menyengat. Kue baroncong cocok dijadikan cemilan sehat. Bisa jadi alternatif kalau yang tidak suka dalam bentuk jamu. Ayo, silakan nambah lagi.